beban, sedih terus, dan gue nangis terus. Sumpah gue merinding ngomong ini, tapi itu beneran kejadian. Dan ternyata dulu mas lanjut. Lu belajar kehidupan intinya. Ya. Oke. Jadi gue belajar dari situ. Dulu ketika gue ngerasa sedih, ngerasa terpuruk, ngerasa gue tuh beban gue dan segala macamnya, ternyata bakal terjadi cuy. Dan gue bakal beban, sedih terus, dan gue nangis terus. Dan gue baru menyadari itu sekarang. Penyebabnya apa? Apa tuh, Dek? Kira-kira, Dek? Pikiran gue sendiri. Oke. Jadi percaya nggak lo? Gimana? Rasa nggak percaya diri gue, rasa gue nggak pede gue, rasa gue ngerasa tertekan, rasa gue sedih, rasa gue semuanya itu balik lagi karena pikiran gue sendiri. Karena pikiran itu bukan kayak magnet, positif dan negatif, tarik menariknya, tapi positif menarik positif, negatif menarik negatif. Apa yang lu pikirin, apa yang lu pengen, apa yang lu katain, meskipun bercanda, itu bakal menjadi sebuah doa, men. Oke. Percaya nggak percaya, ketika gue sekarang udah bener-bener ngerasa positif, itu karena pikiran gue juga. Karena gue udah sama sekali nggak mau mengulang yang namanya kejadian buruk itu. Oke. Ketika lu nggak mau kejadian buruk, caranya bukan berarti lu nggak mau kejadian buruk. Itu kan kata kerjanya buruk. Nih teorinya ya. Tapi harus lu ubah. Saya ingin kejadian baik, kata kerjanya baik. Jadi yang datang ke lu tuh baik-baik. Oke, gua ambil jadi lu harus ubah mindset lu. Kata-kata negatif itu harus dibalikin dengan kata-kata positif. Misalnya kita mau pulang nih dari sini. Lu hati-hati ya, nanti di jalan awas lo, nanti ada truk. Gak boleh kayak gitu-gitu. Agak seram ya. Gak boleh. Sumpah itu nggak boleh. Makanya itu contoh buruk, nggak boleh. Oke. Tapi harus diubah mindset, kata-katanya dengan lu hati-hati ya, nanti di jalan pasti jalannya mulus, pasti lancar, pasti dari macet, bener. Enggak dihindarin dari. Lu ngomong dihindarin dari macet aja. Dihindarin dari macetnya ya, negatifnya. Macetnya itu negatif. Oke, gitu. Lu bakal kena macet. Kalau lu mikir lu macet. Gitu tuh ya. Itu harus dibalik. Cara baliknya apa? Lancar. Hati-hati di jalan pasti lancar. Pasti di jalan ini. Nanti lu casting lu pasti dapat. Enggak kok, lu udah dapat malah. Jadi udah dapat, benar. Ya, anggap diri kita tuh sudah mendapatkan apa yang kita pengen. Udah dapat, benar. Itu kunci kebahagiaan dan kunci rasa syukur lo. Jadi gini deh, berarti apapun yang kalian pikirkan tuh harus positif semua, bakalan datang yang positif. Iya. Kalau kalian berpikir ada yang negatif sedikit pun, meskipun lu bercanda, jangan sampai. Nah, berarti yang datang juga akan negatif gitu ya. Iya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, anggaplah kita sudah mempunyai itu. Iya kan, kita bahkan ketika lu bercanda, lu mau maju nih di panggung, lu ada keraguan sedikit, udah gagal lo. Oke. Misalnya kita mau zaman SMA nih, mau baca teks di depan kelas, teks puisi. Oke. Aduh, gue bisa nggak ya? Yang dibaca sama alam semesta itu bukan bisanya, tapi enggaknya. Sisi negatifnya. Gak boleh ada rasa keraguan. Lu harus yakin. Iya, sisi negatifnya itu berarti enggak kan? Enggak itu kan negatif berarti kan konotasinya. Oke. Ya lu harus mikir, gue pasti bisa. Gue yakin bisa. Ada namanya teori the power of kepepet. Ketika lu kepepet, lu bakal ngeluarin sisi humanity, sisi manusia lo. Percaya nggak lo? Lu kepepet, lu nggak punya duit nih. Lu pasti berani untuk nanya, atau lu berani untuk, bahkan lu bela-belain nyari duit untuk kuli panggul atau apa, jadi pekerja kotor. Lu kepepet, lu nggak punya duit,
sedangkan lu harus ngasih susu ke anak lu. Hari itu lu nggak punya duit, nggak punya apa, lu pasti bela-belain kan. Pasti dong untuk susu anak ya. Itu namanya the power of kepepet. Ketika kita kepepet, udah yakin aja, jangan ada rasa keraguan. Ketika lu ragu, gagal. Lu casting, lu mikir, lu ragu, gagal, 100% gagal. Lu abis casting nih, lu juga terlalu pede juga. Apa yang udah lu castingin itu lu omong-omongin, lu ceritain ke orang-orang, itu juga bakal gagal. Kenapa? Karena apa yang udah kita lakuin itu nggak boleh dibahas lagi. Kita harus lupa. Karena rezeki itu gitu cuy. Makin rezeki makin kita bahas, itu makin bener. rezeki makin kita bahas, itu makin nggak bakal dapet, anjing, nggak bakal dapet. Tapi ketika lu udah lupa dan lu melakukan kegiatan lain, misalnya gue abis casting, gue mikir basket aja lah, bodo amat gue basket mau sampai ini. Basket. Wih seru ini nih. Besoknya futsal seru. Tiba-tiba dapat panggilan, loh, emang gue pernah casting. Rezeki tuh kayak gitu, men. Oke. Oh iya ya, gue baru inget ternyata gue pernah casting ini. Oh iya ya, gue pernah inget ternyata gue pernah ngirim file di MNC. Rezeki tuh kayak gitu. Tapi lo kalau lo inget-inget, gue abis casting ini nih, kira-kira pasti dapat kan gue ini, dapat, gue yakin dapat. Justru lu bilang lu yakin dapat, itu adalah sebuah keraguan. Ya, karena the power, the law of attraction, pikiran adalah doa, itu tidak boleh ada keraguan sama sekali. Kuncinya di situ. Oke. Sedikit pun nggak boleh ya, Dede. Nggak boleh ada. Pun nggak boleh. Mengira-ngira itu berarti juga meragu. Karena Allah itu udah memberi kekuatan terhadap kita. Di Al-Quran ada kan, kun fayakun, maka terjadilah. Ketika lu yakin, lu bakal dikasih ada namanya apa sih namanya? Apa tuh? Gue kemarin ngomong apa sih, anjing? Ntar lu baca buku atau ya. Dari mana ini? Ntar lu tahu hal-hal ini apa nih, Dek, yang bisa The Secret. The Secret, the law of attraction. Ada namanya hukum tarik menarik. Apa yang kita tarik, apa yang kita pikirkan, itu bakal kita. Lu baca tarik. buku itu? Ya. Bukan baca lagi. YouTube-nya semuanya gua ini udah gua makan. Oh, jadi lu banyak belajar hidup tuh dari buku dan YouTube inilah. Ya, oke. Nah, berarti, Dek, lu udah menerapkan, gua terapin ke hidup lu sendiri. Iya. Dan hasilnya apa, Dek? Nggak ada yang miss sama sekali. Karena ini hukum Allah, coy. Allah memberikan pikiran kita itu lahir di dunia ini tuh untuk mikir. Ketika lu nggak pergunakan pikiran lu, ya udah, hidup lu bakal sia-sia. Kenapa ada namanya surga dan neraka? Ini lebih deep lagi nih. Kenapa ada namanya surga dan neraka? Ketika lu nggak mempergunakan pikiran lu dengan sebaik-baiknya, lu malas, lu ini malas, itu udah keraguan. Lu nggak ngapa-ngapain, itu udah keraguan. Lu udah pesimis, itu udah keraguan. Dan Allah tuh nggak suka yang namanya keraguan. Ya, oke. Jadi ketika lu mempergunakan otak lu, pikiran lu untuk berusaha, itu yang Allah suka. Meskipun pada saat lu berusaha itu masih gagal, tapi yakinlah, Allah tuh selalu yakin terhadap lu. Lu tuh pasti mendapatkan apa yang lu pengen, tapi ada waktunya. Oke. Tapi ya berarti harus lu bener-bener pikiran lu positif banget ya, Dek, sekarang, Dek. Itu susah banget. Asli, Dek. Susah untuk berpikiran positif tuh, susah banget. Karena ada aja kejadian-kejadian yang nggak kita duga ada di sekitar kita. Dan lingkungan itu ngaruh. Lingkungan ngaruh? Dalam hal apa nih? Lingkungan itu ngaruh. Dalam hal kehidupan kita untuk kedepannya? Iya. Oke. Karena lu kan udah berusaha ngontrol pikiran lu sendiri nih. Benar. Tapi ternyata di sekitar lu ada orang-orang negatif yang sukanya ngeluh, sukanya ngomongin orang, sukanya nggak bersyukur. Lu denger aja, itu bakal masuk ke pikiran lu. Dan itu bakal menjadi kehidupan lu sekarang. Sumpah, gue merinding ngomongin itu, tapi itu beneran kejadian. Dan
ternyata dulu masa lalu gue itu bukan karena pikiran gue sepositif apapun bakal gagal kalau lingkungan gue masih belum seperti itu. Gue kecipratan energi negatif itu. Makanya hati-hati yang namanya lingkungan pikiran juga harus benar-benar dijaga juga agar lingkungan kita positif. Jadi semuanya yang di depan akan kita jalani apa positif. yang ada di depan mata lo, bahkan lo dengerin lagu galau, itu bisa jadi kenyataan. Kenapa lagu Seventeen yang baru yang grupnya itu meninggal semua itu? Allah Akbar, ya tahu yang gara-gara Allahu alam. Tuhan tuh selalu ngasih petunjuk. Dan petunjuknya itu setelah lagu itu 2 tahun rilis dan kejadian. Ya Allah alam lah itu ya. Allah alam. Tapi banyak sekali bukti-bukti pikiran adalah doa itu menjadi kenyataan. Oke. Entah dari lagu, entah dari TV yang sering kita tonton, entah Instagram yang sering lu stalkingin, yang jelek-jelek, yang negatif-negatif. Itu juga harus lu saring, men. Iya, bener, sosial media itu. Bahkan game atau semuanya. Kenapa? Allah itu baik banget. Kenapa? Emang sifatnya baik. Dan Allah itu penyayang semua umatnya. Bagi yang percaya dia. Bukan begitu, Dek? Allah itu yang maha dari segala maha. Iya, benar. Yang maha dari segala maha, benar. Ketika lu punya pikiran negatif sedikit aja tentang dia, benar, bakal dikabulin, men. Bukan dikabulin yang baik-baik, yang negatifnya itu akan dikabulin. Ya Allah, kenapa gue nggak dapet ini, nggak dapat beneran lu anjing gitu. Ya oke, siap. Benar. Istilah kasarnya ya? Iya, istilah kasarnya, oke. Bangsat, lu tuh melarat sampai sekarang tuh gara-gara pikiran lu goblok gitu. Oke. Nyadar gitu. Goblok. Oke, siap. Iya. Pikiran tuh kayak gitu. Makanya kenapa manusia itu makhluk yang paling istimewa kata Allah. Di antara ciptaan dia. Makhluk-makhluk yang lain. Oke. Kenapa? Karena manusia punya pikiran, punya perasaan. Udah, ya kan? Malaikat cuman diberi tugas yang universal, cuman itu aja. Oke. Ya udah, tugasnya malaikat A untuk ini, B ini pesan cakrawala, C untuk nyatet D. Dia nggak disuruh milih baik atau bener. Setan, lu tugasnya ngegangguin anak orang, ngancurin misi-misi dia dan segala macamnya. Tumbuhan, lu cuman disuruh hidup doang, nyari makan, udah. Gak nyari makannya ya udah lu. Makanan itu juga kadang datang sendiri ke dia. Iya. Benar. Hewan, lu gak dikasih pikiran juga, lu makan doang. Berburu dibeleh. Gak dikasih pikiran, gak dikasih pilihan oleh Allah. Dan mukjizatnya manusia tuh dikasih pilihan gitu. Iya. Punya pikiran. Manusia, lu mau baik terserah lu mau jahat terserah lu. Lu mau jahat, konsekuensinya ini nih manusia. Lu mau baik, ini gue udah kasih semuanya buat lu. Kenapa lu nggak milih ini gitu? Iya, benar. Kalau lu punya pikiran, kenapa lu nggak lakuin ini gitu? Kalau lu punya pikiran ya, lu punya otak. Sebaik itu Allah. Makanya manusia ternyata derajatnya lebih tinggi sedikit daripada malaikat. Percaya gak? Ketika dia sudah mencapai ilmu makrifatnya. Makin dalam ini anjing, makin dalam. Sumpah, makin dalam. Karena orang yang sudah mencapai ilmu makrifat itu, dia malah dia merasa segalanya kosong. Segalanya nggak ada. Karena dia tidak ingin, tidak menolak, tidak takut, tidak berani. Terus ada satu lagi apa ya? Tidak berani. Jadi apa ya jalan tujuan hidup dia? Jalan tujuan hidup dia, ya udah. Apa adanya aja. On the track aja.
Dia mau dikasih yang mengalir aja. Iya, dia mau dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah. Dia mau dikasih buruk, alhamdulillah ya Allah. Dia mau dikasih baik, ya Allah, gue dapat baik. Tapi gue nggak mau terlalu gimana tentang ini, nggak mau terlalu senang. Makanya kenapa kita selalu dibilang bersenanglah secara, pokoknya apa itu nggak boleh berlebihan. Gue boleh berlebihan. Senang itu jangan berlebihan, sedih itu jangan berlebihan. Oke. Karena semuanya tuh hanya titipan. Oke, benar. Itu setuju banget gue yang itu. Nah, berarti Dek, lu udah banyak belajar banget tentang kehidupan setelah lu drop kemarin lah, bukan drop Asli. sih. Kayak down ya, down udah lu kayak tadi di internet dan juga udah pesimis. Men, gue udah pernah ngerasa apa tuh? gue ajak debat itu Allah, gue ajak debat itu Tuhan. Oke. Ya Allah, kenapa harus gue yang melalui ini, kenapa harus gue yang dapetin ini, tanggung jawab lo apa? Gue pernah di posisi itu. Dan lu setelah itu ngelakuin apa? Dan apa yang lu dapat? Gak ada kan? Dan gue selalu dapet kejadian-kejadian yang gue dari pikiran gue. Allah itu sebaik itu. Ketika gue dapet segala kejadian itu, Dede, Febri, sayangku nih, gue kasih lu ini tuh supaya lu belajar, supaya ketika setelah 5 tahun lu dari situ, lu bener-bener punya pengalaman hidup dan lu bisa ngasih pelajaran untuk orang-orang lain. Dan ini adalah salah satu cara gue untuk ngasih pelajaran ke lu atau ke teman-teman gue atau sharing ke Instagram atau semuanya. Ternyata kita dilahirkan di dunia itu punya tugasnya masing-masing, men. Percaya gak? Harus. Misalnya tugasnya petani itu ya untuk ngasih bahan pangannya orang-orang yang mau makan, ya, punya membutuhkan, nasi. Tugasnya lu untuk ngasih tontonan orang-orang, entertain gitu, aktor. Tugasnya ibu misalnya ya udah ngasih makan anak ibunya. Tugasnya, semua bidang pekerjaan itu memiliki tugas masing-masing dan kebaikan masing-masing. Tergantung mindset lo. Bahkan perek sekalipun, gue nggak tahu ya itu tugas yang baik atau benar. Itu adalah tugas dia untuk memberikan contoh kepada manusia lain supaya tidak melakukan itu. Maksudnya contoh, paham nggak lo? Tahu. Semua orang memiliki tugasnya masing-masing. Tahu, ngerti. Tergantung nanti akhir hayat hidupnya dia bakal balik ke atas nggak? Bakal balik untuk mengingat ke atas nggak? Ketika seburuk-buruk dia hidup selama hidupnya jelek, tapi akhir hayat hidupnya dia mengingat yang di atas, surga ada di depan matanya. Iya. Tapi sebaik-baik alim ulama dia, sholat mulu, jidatnya sampai hitam, ngaji mulu segala macamnya, akhir hayat hidupnya ternyata ada satu kesalahan sedikit aja yang menghambat dia untuk masuk surga. Wallahu alam, bisa Wallahu jadi alam, itu jadi pertimbangan, kan ada timbangannya. Iya. Bisa dia masuk neraka, men. Wih, ini udah berat ini tadi marifat. Sekarang surga dan neraka nih, bro. Karena hidup orang itu semua memiliki tugas, men. Dan ternyata tugas gue apa? Apa tuh tugas lu? Tugas lu apa? Gue dikasih pengalaman pahit. Tugasnya untuk memberitahu orang-orang sepahit-pahitnya hidup gue, men. Ternyata gue bisa melalui ini. Kenapa lu nggak bisa melalui hidup lo yang seperti itu? Oke. Gue dikasih tugas seperti itu. Kata Allah, oh nanti lu bakal dapet seminar yang besar dan lu bakal menjadi seorang bukan motivator tapi seseorang yang memberitahu orang-orang kalau hidup tuh seperti ini, men, gitu. Udah ada fondasinya semuanya. Lu tinggal jalan dan lakuin apa yang seharusnya dilakuin. Di tugasnya masing-masing. Berarti gue nih klien pertama nih, gue. Kasih motivasi gue. Lu percaya nggak? Lu percaya nggak? Cewek gue pernah gue terapi. Terapi apa tuh? Ada terapi. Terapi itu dalam hal apa nih? Terapi itu gue sekarang bisa jadi terapi. Ada yang namanya hipnoterapi.
Oh, hipnoterapi. Oke, tahu gue itu. Jadi gue ngasih afirmasi ke lo dan membuang segala mental block lo. Ya, benar. Dan dihukum tarik menarik dan pikiran adalah doa ini nggak akan berhasil ketika lu punya masa lalu yang buruk dan lu belum memaafkannya. Makanya tuh terapi itu cuman buat itu, untuk memaafkan dan membuang segala mental block. Melupakan aja. Melupakan. Kita nggak bisa melupakan masa lalu, men. Masa lalu ya udah, itu bakal menjadi masa lalu. Yang bisa kita lakuin hanya ambil pelajarannya kan? Hanya memaafkan. Tapi kita harus ambil pelajaran juga sih, dia. Ambil pelajaran itu apa? Negatif. Menurut lu ambil pelajarannya kayak ambil pelajaran itu lu bisa aja ambil pelajaran tapi lu masih belum memaafkan, itu percuma. Oke, benar. Cuman memaafkan yang bisa membuat hidup lu tenang. Oke. Kenapa orang kaya sekaya-kayanya ketika dia korupsi hidupnya nggak tenang? Kenapa? Karena belum puas-puas sih, Dek. Dia manusia itu memiliki nafsu yang sangat, ego yang sangat tinggi. Ketika ego itu belum terpenuhi nggak bakal puas. Dan akhir hayat hidupnya ya udah nggak bakal bisa nikmatin. Tapi melarat-melaratnya orang, semelarat-melaratnya petani, dia meskipun hidup di sawah, ketika dia bersyukur, wah alhamdulillah ini sawah cuman sepetak tapi aduh selalu ini. Tergantung sudut pandang lu, men. Iya, benar. Ketika sudut pandang lu baik, semuanya akan baik. Ketika sudut pandang lu buruk, ya udah, hidup kayak neraka buat lo. Tergantung mindset lo. Makanya mindset itu penting. Dan mental block, kalau lu punya masa lalu yang buruk, gue bisa nanti kalau lu mau. Oh, boleh lah, Dek. Tapi jangan sampai lah. Gak mau gue, Dek. Gue gak mau. Bukan jangan sampai dan bukan gak mau. Apa tuh? Semua manusia cara ngomongnya gimana tuh? Bukan, semua manusia yang hidup di dunia ini itu pasti memiliki pengalaman buruk. Dan memang itu harus dimaafkan. Kuncinya cuma memaafkan doang. Kalau lu bersedia untuk diterapi ya bisa aja itu dimaafkan. Tapi kalau lu nggak mau diterapi ya bisa aja lu menterapi diri sendiri dan memaafkan itu semua. Cuman itu nggak mudah, susah. Karena caranya terapi itu gue memanggil segala masalah-masalah buruk lo. Iya, tahu. Gue suruh mengingat itu semua dan sekarang lu maafin semua. Ketika lu nangis, nah di situ berarti lu udah memaafkan. Kalau lu belum mengingat masa lalu itu semua itu masih ada dalam otak lo dan ingatan lo, dan itu bakal menjadi mental block dan menghambat kesuksesan lo. Sepositif apapun hidup lo sekarang, ketika lo punya masa lalu yang buruk, karena hidup ini adalah pengulangan. Lo bangun tidur, kegiatan aktivitas, tidur lagi, benar. tidur lagi. Dan seperti itu terus-terusan. Pengulangan gitu terus. Dan kejadian itu sama terus. Percaya nggak percaya? Percaya nggak lo? Apa yang lo lakuin itu sama terus, sama kayak masa lalu lo. Oke. Nah, caranya biar nggak sama kayak masa lalu gimana coba? Gimana tuh? Ya udah, lu harus menghapus masa lalu itu dengan cara memaafkan. Karena masa lalu itu nggak bisa hilang, dia bakal selalu membekas dan bakal selalu menjadi iri, dengki dan marah dan dendam. Tapi ketika itu dimaafkan, semua itu bakal lega ya sih Pak. Ya bener. Kelegaan itu yang mahal. Makanya kenapa psikolog itu mahal? Karena ini psikolog itu mahal karena dia karena dia menampung banyak masalah orang lain. Makanya lu hati-hati kalau dengar curhatan temen lu yang jelek-jelek atau curhatan yang buruk-buruk. Dia punya masalah hidup apa, punya utang apa, itu bakal jadi hidup lo ketika lo nggak bisa ngontrol itu. Nah, itu adalah tugas psikolog karena psikolog bisa mengontrol itu. Nah, sekarang gue lagi belajar mengontrol itu. Lu ada ke psikiater nggak sih, Dek? Waktu lu lagi drop? Enggak. Sama sekali enggak. Syukur. Sama sekali enggak. Tapi gue belajar sendiri. Bisa hebat ya. Gila. Gue juga nggak tahu, men. Makanya ini miracle dari Tuhan sendiri. Berarti Tuhan memberikan tugas gue untuk
memberitahu ini kepada semua orang. Kalau masalah hidup itu tuh nggak melulu tentang lu uang, lu apa putus cinta, lu ini putus cinta, itu bukan akhir hidup lu, men. Akhir hidup lu ketika lu sudah ajal gitu. Iya. Tugas manusia itu cuman berusaha udah. Kalau lu udah berhenti berusaha, lu udah menyekutukan Tuhan. Lu berhenti berusaha, lu malas, lu tidur, lu ngerasa melarat, itu karena pikiran lu, bukan karena Tuhan gak memberi rezeki lu. Catat. Karena nasib itu bisa dirubah. Benar. Dalam asli. Wih, banyak banget pelajaran yang gue dapat nih, Dek. Berarti lu ini udah bangkit lagi lah ya, Dek ya. Intinya lu udah mulai semangat lagi, lu udah jadi Febri yang baru, Dede yang baru, yalah Febri, dengan pikiran yang positif, dengan semangat yang positif. Lu juga pengennya orang-orang di sekitar lu uang lingkupnya positif ya, Dek ya, bener ya, Dek ya. Itu bukan kepengenan gua, tapi akan datang sendirinya. Datang positif sendiri ketika lu positif. Ketika pikiran lu positif, orang-orang negatif bakal mental sendiri. Percaya nggak percaya, Tuhan yang ngatur. Iya, benar. Kita nggak sengaja ketemu sama orang itu pasti ada motivasinya, ada maksud tersendiri. Gua tiba-tiba ketemu lu tiba-tiba ngajak gua podcast, itu ada maksud tersendiri. Ternyata Tuhan nyuruh gua untuk ngasih tahu lu. Bener deh, iya, bener. Kita ketemu sama orang itu selalu ada maksud. Pasti ada maksud. Ya. Oke, siap deh, siap. Panjang berat, tapi gue senang, gue dapat ilmu baru kan. Pikiran gue abis ini, Dek, gue akan positif, gue akan menarik orang-orang yang positif lagi, Dek. Nah, kan? Lu kalau bingung caranya gimana, lu apa tuh? Tonton YouTube Pagar Kehidupan. Itu Pagar Kehidupan. Itu channel favorit gue. Gue nggak dapet endorse apa-apa sama dia. Endorse ya, benar. Sumpah. Cuman ini demi kebaikan orang itu bener-bener. Nah, ada satu ilmu lagi. Apa tuh? Ketika kita men-share ilmu kita kepada orang lain, ternyata itu kita bukan makin bodoh, tapi ilmu kita makin banyak, cuy. Oke, makin terasa bukan? Iya, lu punya ilmu acting misalnya, lu ajarin temen lu acting, ternyata lu bakal makin pinter acting, percaya gak? Percaya? Ketika lu ngajarin temen lu kan, itu sama aja ngasah diri kita lagi kan? Iya, kan ada nih orang yang ngerasa, waduh, dia ngajak gua reading nih, padahal sama-sama casting, ngerasa itu saingan lu dan lu nggak mau. Banyak kayak gitu tuh orang. Itu malah ngilangin rezeki lu. Ilmu lu makin cetek, acting lu makin buruk. Makin nggak bagus berarti maksud lu ya? Makin nggak bagus. Karena ilmu itu makin di-share itu makin banyak. Makanya kenapa banyak orang-orang pinter yang ada di dunia ini ya udah nge-share apa yang ada tahu aja gitu. Makin pinter dia. Tapi yang coba lu pinter nyetir mobil nih. Lu setahun nggak nyetir mobil, lupa nggak? Gagok pasti deh. Gagok. Kayak gitu. Ilmu kalau nggak diterapin lupa. Dan ilmu kalau nggak diajarin ke orang lain lupa. Makanya makin kita men-sharingkan ilmu kita, makin banyak ilmu kita. Dan pagar kehidupan itu kayak gitu. Satu lagi, Dek. Pahala yang paling gampang adalah yang akan terus mengalir adalah memberikan ilmu kepada orang lain. Udah deh. Catat. Oke deh, thank you banget deh ya, lu udah nemenin gua deh. Thank you banget hari ini. Dan lu mau podcast sama gua seneng banget. Padahal lu lagi lagi ngobatin mata. Ini mau langsung operasi atau gimana, Dek? Iya. Mau langsung penanganan ya katanya? Iya, karena ini udah lebih nih, udah 2:30. Udah kan jam 2 harusnya. Jam 2 harusnya. Gua juga keasikan. Gua seneng diajak ngobrol sharing gitu. Gua seneng. Sudah, thank you banget deh ya. Semoga kita doain ya matanya Dede langsung lah ntar sore entah besok langsung udah kempes dan udah bagusan. Udah sembuh kok. Udah sembuh. Ini udah dioperasi. Udah sembuh. Ini tapi udah dikeluarin belum sih? Lu nggak tahu kan, pikiran adalah doa itu kita. Selalu merasa kita sudah berkecukupan dan kita selalu merasa kita sudah melebihi dari yang ekspektasi kita. Oke, jadi sudah sembuh dan besok itu kita ada syuting lagi ya, Dek ya. Syuting udah bisa syuting. Udah bisa syuting lagi, jadi sampai ketemu besok lah, bye.
See you. See you. Bye-bye semuanya. Sampai See you, ketemu guys. lagi. Jangan lupa saksikan video ngobak selanjutnya. Ya. Gua Sawal. Dan gua di sini Febri, DW Febrian. Instagramnya apa? Instagramnya @dwfebrian. Ya, oke. Ada @dedesatria_2 kali. Gak apa-apa di follow aja, cuman gua bakal lebih aktif di DW Febrian. Oke deh. Pokoknya jangan lupa subscribe, comment, and like karena subscribe itu gratis. Oke deh, siap. Ntar gue taruh deh Instagramnya si Dede ya. Oke. Oke. Thank you, Dek. See you. Bye.